Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Muhammad Fatwadi MT/MSc. Perkenalkan, kami dari anggota Latsar kelompok 3 angkatan 103. Di sini kami akan menyampaikan video analisis berita yang diketuai oleh Yulia Citra. Anggotanya ada Rialdi Serviana, Yana Nurhaine, Sugeng Pratama, dan saya Piki Eka Suganda. Dari kasus yang pertama yaitu praktik jual beli jabatan. Di sini banyak dan sering terjadi praktek suap jual beli jabatan pada pemerintahan perangkat daerah. Salah satu yang tertangkap yaitu Bapak Bupati Pemalang, Jawa Timur, Bapak Mukti Agung Wibowo beserta 23 jajarannya yang tertangkap melakukan suap barang dan jasa serta mutasi jabatan. Ini jelas sangat menentang Undang-Undang Manajemen ASN. Salah satunya yaitu menentang nilai integritas dari seorang ASN dengan tidak patuh terhadap manajemen ASN yang seharusnya ASN memiliki nilai profesional yang sangat tinggi, memiliki nilai dasar etika berprofesi yang bebas dari intervensi publik, tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan juga tidak boleh menyalahgunakan kewenangan dan menyalahgunakan jabatan yang sudah ada. Ungkap 3 masalah SDM di birokrasi Kemendagri, hanya 20% ASN yang bisa diandalkan. Kementerian Dalam Negeri menyebut ada 3 masalah utama sumber daya manusia di lingkungan birokrasi. Masalah tersebut yakni kompetensi, komitmen, dan koordinasi atau kolaborasi. Hal itu diungkap Direktur Jenderal atau Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Patoni dalam Seminar Nasional Rapat Kerja Nasional Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia bertajuk Penguatan Kinerja Keuangan pada Sekretariat DPRD yang selaras dengan Sistem Kerja DPRD pada Sabtu 11 Juni 2022. ASN harus berperan aktif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Setidaknya, 3 persoalan tersebut diharapkan dapat dipecahkan oleh ASN untuk meningkatkan kapasitas SDM. Di era digital seperti sekarang sangatlah mudah. Peningkatan tersebut tidak harus membutuhkan biaya yang mahal, sebab upaya itu dapat dilakukan melalui YouTube, webinar, buku elektronik, dan sebagainya, bisa juga melalui in-house training. Terkait dengan permasalahan SDM kedua, komitmen merupakan aspek penting yang perlu dimiliki ASN. Rasa memiliki kesungguhan serta tanggung jawab merupakan hal yang penting. Sebagian besar manusia cenderung ingin melakukan pekerjaan yang ringan dan tidak memiliki resiko. Sedangkan persoalan SDM ketiga yakni koordinasi atau kolaborasi merupakan aspek yang menyangkut kekompakan, kerja tim, sinergi, dan kolaborasi. Bekerja secara tim merupakan hal yang penting. Pasalnya, dalam lingkungan birokrasi masih terdapat oknum yang cenderung ingin menonjolkan diri sendiri, egois, dan tidak menerima masukan pihak lain. Di samping itu, pihak tersebut juga relatif merasa pintar sendiri dan ingin menang sendiri. Karena itu, dia menekankan persoalan tersebut perlu ditangani. ASN harus selalu berkomitmen melalui reformasi birokrasi. Upaya ini penting dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemda dapat melakukan perubahan di 8 area antaranya manajemen perubahan, pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan. Selain itu, penataan sektor tata laksana SDM dan deregulasi kebijakan juga penting diperhatikan. Dari berita yang dirilis pada tanggal 15 bulan Maret tahun 2022, melalui kanal website Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang berjudul Wujudkan Smart ASN 2024, ASN berhak mendapat pengembangan kompetensi 20 JP dalam setahun yang meliputi coaching, mentoring, dan belajar mandiri di lingkungan BKN RI. BKN RI selaku lembaga yang membina dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara secara nasional telah melaksanakan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 Bab 6 Hak dan Kewajiban Pasal 21 huruf E. PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi. Dan Pasal 22 huruf D. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berhak memperoleh pengembangan kompetensi. Diharapkan ke depannya
Dengan adanya coaching, mentoring, dan belajar mandiri yang berlaku di lingkungan BKN RI dapat ditularkan pada seluruh instansi pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mall pelayanan publik yang hadir di Kabupaten Pandeglang merupakan bentuk dari reformasi birokrasi di bidang pelayanan. Suksesnya reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik juga menjadi salah satu kunci suksesnya pembangunan nasional, sehingga pemerintah termasuk ASN wajib menyelenggarakan pelayanan publik dengan cepat, efektif, dan efisien. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Pasal 10 dan Pasal 11, fungsi dan tugas ASN adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Mall pelayanan publik ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan mutu layanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan publik yang prima. Mall pelayanan publik yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang ini merupakan perwujudan dari Undang-Undang Pelayanan Publik Pasal 4 yang menerangkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan kepentingan umum, keprofesionalan, tidak diskriminatif, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Sehingga diharapkan dengan adanya mall pelayanan publik ini, ASN dapat menerapkan nilai dasar ASN berakhlak dan tidak ada lagi praktik pungli ataupun gratifikasi yang dilakukan oleh oknum ASN dalam melayani kebutuhan masyarakat. Sekian analisis berita dari kami, kurangnya mohon dikoreksi. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.